Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas e-commerce. Kami di sini akan membahas tentang TikTok Shop. Next, tentu aja di sini saya nggak sendiri. Saya bersama teman-teman saya. Ada Bunga Salsabila, Cahya Dewi Kalelado, Miftahul Janah, Nadia Parantika, dan saya sendiri Putri Fania. Jadi yang pertama kami akan mengcompare dari 8 elemen of business model dengan referensinya adalah buku The E-commerce Business Technology Society edisi yang ke-12 dan juga Business Model Canvas sendiri. Nah, untuk perbedaannya itu business model itu terdiri dari 8 elemen yaitu value proposition, revenue model, competitive environment, management team, organizational development, market strategy, competitive advantage, dan juga market opportunity. Sedangkan untuk bisnis model Canvas sendiri, itu terdiri dari 9 elemen yaitu value proposition, customer segment, channel, revenue stream, customer relationship, key activities, key research, cost structure, dan juga key partners. Selanjutnya akan dijelaskan perbedaan dan juga kesamaan dari tiap-tiap poin elemen yang ada. Nah, untuk value proposition sendiri yang ada di business model dan juga business model Canvas, itu dua-duanya sama, yaitu berfokus kepada nilai yang diberikan untuk pelanggan nantinya. Yang kedua, itu ada revenue model dan juga revenue stream. Dua-duanya itu berbicara tentang bagaimana bisnis menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, itu ada market opportunity dan juga customer segment. Nah, untuk market opportunity pada bisnis model itu berfokus pada potensi pasar, sedangkan di bisnis model Canvas itu berfokus kepada siapa yang akan menjadi pelanggan nantinya. Yang keempat itu ada organizational development dan juga key activities. Untuk organizational development dan juga key activities itu selaras karena eh, karena untuk adanya key activities yang efektif itu diperlukan organizational development yang tepat. Yang kelima itu ada manajemen tim dan juga key research. Eh, untuk elemen manajemen tim ini ada pada elemen key research, di mana key research itu membahas tentang aset penting yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, dan juga manajemen tim itu membahas tentang kepemimpinan dan keahlian tim yang berguna untuk menggerakkan bisnis. Yang keenam itu ada market strategy yang sama dengan poin customer relationship dan juga channel yang ada pada bisnis model Canvas. Nah, market strategy ini berbicara tentang rencana untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, sedangkan untuk customer relationship itu berbicara tentang bagaimana bisnis berinteraksi dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya untuk channels ada pada market strategy karena channels itu berbicara tentang bagaimana perusahaan berkomunikasi dan memberikan nilai kepada pelanggannya. Untuk perbedaan secara langsungnya itu ada di cakupan dari BMC dan juga si bisnis model ini. Kalau BMC bisa untuk bisnis secara umum, sedangkan untuk bisnis model lebih berfokus kepada bisnis e-commerce. Sekian. Oke, next ada TikTok Shop bisnis model. Yang pertama itu ada market creator, di mana TikTok Shop ini bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual dengan dengan menciptakan pasar digital. Dari platform ini menghubungkan brand, UMKM, dan individu dengan calon pembeli melalui fitur belanja langsung. Untuk pendapatannya, dari biaya transaksi dan komisi penjualan yang dikenakan kepada penjual. Yang kedua ada e-tailer atau kombinasinya, di mana TikTok Shop ini berfungsi sebagai e-commerce berbasis media sosial yang mewadahi penjual yang hanya berjualan online dan untuk mendukung brand-brand dengan toko fisik yang memfasilitasi produsen untuk penjual langsung ke konsumen juga. Next itu ada content provider di mana TikTok Shop ini menggunakan konten video pendek, live, dan influencer marketing untuk meningkatkan penjualannya. Terus juga ada produk dipromosikan melalui konten kreatif yang menarik dan mereka menerapkan konsep sosial e-commerce di mana dari iklannya, dari kemitraan brandnya dan program affiliate-nya.
Next ada transaction broker, itu tuh memproses transaksi penjualan secara langsung di dalam aplikasi dan dan mengenakan biaya untuk pelayanan pembayaran dan menjamin keamanan transaksi. Nextnya lagi ada community provider. Jadi TikTok ini membangun komunitas berbasis minat melalui kayak hashtag challenge, terus ada grup affiliate-nya dan rekomendasi produk berbasis AI di mana setiap konsumen mencari produk di pencarian yang nantinya akan muncul di FYP-nya. Dan juga eh, di community provider ini ada fitur komentar, ada review dan interaksi di live shoppingnya yang akan memperkuat komunitas pengguna. Dan untuk pendapatannya, ini tuh dari iklan dan referral free dari program affiliate-nya. Mungkin itu sekian saja dari saya. Next. Oke, selanjutnya itu ada customer value proposition. Yang pertama ada pengalaman berbelanja dengan mudah, di mana di TikTok ini bisa berbelanja tanpa berpindah aplikasi, di mana eh, interaksi eh, konten dan juga pembelian di dalam satu aplikasi tanpa harus mendownload aplikasi lain. Yang kedua ada interaktif dan menarik, di mana TikTok Shop menawarkan pengalaman belanja interaktif, di mana pengguna dapat melihat produk dalam penggunaan nyata ataupun dalam eh, melihat ulasan ataupun berinteraksi dengan eh, pembuat konten. Yang ketiga ada platform penjualan langsung di mana pembuat konten dan ataupun influencer dapat langsung menjual menjual produk kepada pengikut mereka. Selanjutnya ada revenue model. Eh, TikTok Shop mendapatkan revenue model dari TikTok Ads, fee transaksi, maupun biaya layanan dari penjual. Terus ada dari TikTok Shop Operates atau eh, TikTok Shop Operates ini dari perspektif market opportunity, TikTok Shop menawarkan potensi besar bagi bisnis dari berbagai skala, terutama UMKM, untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan melalui akses ke jutaan uh, pengguna aktif harian. Dengan pertumbuhan e-commerce yang pesat dan dominasi TikTok di kalangan Gen Z, platform ini menciptakan peluang besar untuk uh, konversi penjualan. Next. Selanjutnya itu terdapat manajemen perusahaan TikTok yang awalnya itu TikTok dikenal sebagai platform hiburan dengan video pendek kreatif. Lalu namun sekarang TikTok telah bertransformasi menjadi salah satu sistem informasi unggulan dalam sosial e-commerce. Sosial e-commerce itu merupakan perdagangan melalui media elektronik yang memungkinkan interaksi langsung antara konsumen dan brand serta melakukan transaksi online. Lalu keunggulan dari TikTok Shop itu sendiri menjadikan platform teratas untuk berbelanja online dan menggabungkan hiburan dan belanja dalam satu aplikasi. Lalu ada strategi sistem pengendalian manajemen di TikTok Shop itu sendiri. Yang pertama adalah penggunaan data analitik, menganalisis perilaku konsumen dan tren penjualan untuk menyesuaikan strategi pemasaran. Lalu penetapan Key Performance Indicator atau KPIs, yaitu menetapkan indikator kinerja seperti jumlah penjualan dan tingkat konversi untuk mengevaluasi kinerja. Lalu optimalisasi konten dan iklan, mengembangkan konten berkualitas tinggi dan memanfaatkan iklan berbayar untuk meningkatkan engagement, manajemen inventaris yang efisien, dan juga pelatihan tim penjualan seperti memberikan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Next. Selanjutnya yaitu struktur organisasi TikTok Indonesia. Yang pertama itu ada TikTok Indonesia Leader Team. Tim kepemimpinan ini akan bertanggung jawab atas keseluruhan operasional perusahaan TikTok Shop itu sendiri di Indonesia, yang terdiri dari CEO, COO, dan CFO, dan kepala departemen utama seperti pemasaran, keamanan data, layanan pelanggan, dan pengembangan bisnis. Lalu yang kedua adalah Business Development Team yang bertugas mengembangkan bisnis dan juga menciptakan peluang baru. Lalu mencari kerjasama dengan pihak eksternal seperti partner bisnis dan investor. Yang ketiga adalah Content and Operation Team. Tugasnya itu mengolah dan mengembangkan konten serta memastikan operasi berjalan dengan lancar. Next.
Yang keempat itu adalah legal dan policy team. Di sini tuh legal itu berfungsi untuk mengelola masalah hukum dan kebijakan perusahaan, terdiri dari terdapat pengacara dan profesional hukum yang memahami regulasi dari si TikTok Shop itu di Indonesia. Lalu selanjutnya adalah creator and community team, membangun komunitas kreatif dan mendukung para kreator untuk berkonten. Yang terakhir adalah finance and HR team, mengelola keuangan dan sumber daya manusia perusahaan, bertanggung jawab atas keseluruhan anggaran, kebijakan keuangan, dan manajemen SDM. Next. Lalu selanjutnya ada competitors. Pasar e-commerce di Indonesia berkembang sangat pesat dengan persaingan ketat antara Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop. Berdasarkan GMF atau Gross Merchandise Value atau nilai total yang terjual, Shopee masih mendominasi dengan persentase 47%, diikuti oleh Lazada, TikTok Shop, lalu Tokopedia. TikTok Shop tumbuh pesat meski sempat terdampak regulasi. Next. Berikut merupakan kompetitor-kompetitor yang terkenal di Indonesia. Pertama ada Shopee, di mana memiliki kelebihan dominasi pasar, Shopee Live, dan promo diskon. Kekurangannya itu ketergantungan terhadap diskon dan persaingan produk impor. Strategi menghadapi TikTok Shop adalah dengan fokus pada Shopee Live dan promosi agresif. Selanjutnya ada Tokopedia, di mana memiliki kelebihan ekosistem Goto, dukungan seller lokal, aliansi dengan TikTok Shop. Kekurangannya adalah kurang agresif dalam promosi sebelum aliansi. Strategi menghadapi TikTok Shop dengan berkolaborasi dengan TikTok Shop untuk e-commerce. Selanjutnya ada Lazada, di mana memiliki kelebihan Alibaba Support, COD Plus dengan bisa membayar cash atau digital saat COD, dan juga tidak ada biaya layanan tambahan untuk pembeli. Kekurangannya itu kurang populer di UMKM, banyak penipuan, dan keamanannya kurang ketat. Selanjutnya itu strategi yang bisa dilakukan adalah fokus pada kualitas dan peningkatan keamanan. Lalu terakhir, ada Instagram atau Facebook Shop. Kelebihannya itu basis penggunanya besar, lalu dukungan iklan Meta. Kekurangannya itu tidak ada logistik sendiri dan kurang populer. Strategi menghadapi TikTok Shop dengan integrasi lebih dalam dengan ads dan website. Next. Selanjutnya itu ada competitive advantage, di mana TikTok Shop memiliki social commerce integration, di mana menggabungkan konten video pendek dengan e-commerce. Biasanya itu di konten video ada keranjang kuning, jadi bisa langsung check out lewat keranjang kuning tersebut. Next itu ada AI-driven product discovery, di mana TikTok Shop memiliki algoritma secara otomatis merekomendasikan produk berdasarkan minat pengguna. Lalu ada seamless in-app shopping experience, pengguna dapat membeli langsung tanpa keluar dari aplikasi, dan strong community engagement, di mana dibandingkan Shopee dan Lazada, TikTok Shop lebih efektif dalam membangun komunitas pelanggan melalui interaksi langsung dan fitur komentar. Biasanya itu melalui live shopping, di mana host live akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan. Next. Terakhir ada market strategy, di mana TikTok Shop memiliki live shopping and influencer marketing, di mana mengandalkan kreator dan influencer untuk mempromosikan produk melalui live streaming dan konten viral, menciptakan efek trust-based selling berdasarkan review-review video. Lalu ada impulse buying effect, konten yang menarik dan promosi eksklusif mendorong pembelian impulsif lebih efektif. Next, ada flash sale dan exclusive deals, di mana menawarkan diskon terbatas dan promo eksklusif untuk menciptakan urgensi dan meningkatkan konversi penjualan. Lalu ada social proof and user-generated content atau UGC, di mana mendorong pembeli untuk memberikan review berbentuk video. Terakhir, ada kolaborasi dengan Tokopedia yang memanfaatkan infrastruktur logistik dan ekosistem Tokopedia untuk mempercepat pengiriman dan memperluas jangkauan pasar. Next.
Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.